Dahulu ada salah satu umat Nabi Musa alaihissalam yang sangat kecil, zalim, ahli maksiat. Orang ini tiap hari, tiap malam selalu bikin onar dengan kenakalannya, dengan kemaksiatannya, sehingga tetangganya menegur dia 1, 2, 3 kali tidak didengarkan. Puluhan kali orang itu masih begitu saja, sehingga tetangganya, masyarakatnya sepakat mengusir dia. Orang tersebut diusir dari desanya dan ditaruh di tengah hutan sendirian. Karena kemaksiatannya, karena kenakalannya, karena kemungkarannya, orang ini diasingkan di tengah hutan, hidup sendirian, tidak pernah keluar dari hutan tersebut dalam keadaan apapun. Jika keluar dari hutan ini, maka resikonya akan dibunuh oleh masyarakat. Akhirnya orang ini hidup di hutan sendirian 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, lama-lama hingga cerita orang ini meninggal dunia. Karena meninggal dunia di tengah hutan, tidak ada yang mengurus, tidak ada yang memandikannya, tidak ada yang mensolatinya, tidak ada yang menguburkannya. Akhirnya malaikat Jibril dari salam turun kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, si fulan umat engkau mati di tengah hutan sendirian, sehingga dia tidak ada yang mengurusnya, tidak ada yang memandikannya, tidak ada yang mensolatinya, tidak ada yang menguburkannya, ya Musa." Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, dia umatku, kenapa dia hidup di tengah hutan sendirian yang justru merepotkan dia dan orang yang akan mengurusnya?" Kata malaikat Jibril, "Ya Musa, umatmu ini adalah ahli maksiat, selalu bikin orang zalim, sehingga dia diusir, diasingkan oleh masyarakatnya, hidup di tengah hutan sendirian." Cuma Nabi Musa akhirnya kagum, heran, "Ya Jibril, ini orang ahli maksiat, zalim, mungkar. Kenapa engkau peduli kepada orang ini? Gampangannya mau ahli maksiat ini, mau zalim ini, terus mana mati yang satu urus, ketimbangan hewan apa tidak." Tapi malaikat Jibril peduli karena diutus kalian Allah SWT untuk menyuruh kepada Nabi Musa mengurusi jenazah ini. Nabi Musa heran, ini orang zalim, orang ahli maksiat, tapi engkau peduli, Allah peduli, sehingga menyuruh saya untuk mengurusi jenazah orang ini. Kata malaikat Jibril, "Ya Musa, ini umatmu walaupun ahli maksiat, di ujung umurnya pernah membaca kitabmu yaitu Taurat. Di Taurat dijelaskan akan lahir seorang nabi penutup, Sayyidul Mursalin, pemimpin para nabi, nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia, penutup semua rasul, penutup semua nabi, namanya Muhammad." Setelah mendengar nama Muhammad, asma atau nama Muhammad itu di kitab Taurat dicium oleh orang tersebut, dicium, ditaruh di dada dia dan ditaruh di kepala dia. Setelah itu dia bersalawat kepada Rasulullah, "Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad." Tidak lama dari itu dia meninggal dunia, ya Musa. Ini yang membuat Allah menurunkan rahmat kepada dia, sehingga dosa dia diampuni oleh Allah dan dimasukkan di dalam surga Allah.
dengan syafaat Rasulullah SAW. Padahal umat Nabi Musa, tapi iman cinta kepada Rasulullah. Dan dia ahli maksiat, tapi begitu mendengar nama Nabi Muhammad, dia iman, cinta, rindu, mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad SAW dan bersolawat kepada Rasulullah kurang lebih seumur hidupnya hanya 1 kali. Dengan keimanan, dengan kecintaan, itu akhirnya mendapat syafaat Rasulullah SAW pada umat Nabi Musa. Harusnya yang berhak mensyafaati adalah Nabi Musa AS, tapi di dalam dunia dia sudah mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW karena sholawat, karena mahabbah kepada Rasulullah. Apalagi kita yang insya Allah kita imannya secara konsisten istiqomah kepada Rasulullah, ya kita mahabbahnya, cintanya secara konsisten istiqomah kepada Rasulullah, yang insya Allah kenikmatannya jauh daripada kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Musa AS, karena kita umat Rasulullah SAW.